Merasa diperhatiin kan? Oh. Oh gitu ya. Kamu. Aku sama netizen tuh Oh, kamu lebih suka disindir netizen daripada mantan. Kalau bisa eksis terus. lebih mana? Bisa eksis terus kan? Takut nggak dapat job atau takut nggak dapat pasangan? Takut gak dapet pasangan. Apanya? Yang suka lebih Yang suka? kamu takut ya nggak? Kamu lebih takut nggak dapat job Takut nggak ada job. daripada nggak dapat pasangan. Karena aku mungkin karena pendatangnya. Oh Ya, iya, jadi- harus survive di sini ya. Oke. benar. Aming atau Isakan? Ah? Aming atau Isakan? Ujung apa aja? Aming atau Isakan? Ujung opa. Nggak ada, bilangnya nggak ada. A ada I. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu, tatapmu, harummu, ajariku cara lu. Kalau Evelyn kan kamu pulang dari umroh kemarin. Tapi pulang umroh langsung ngecat rambut. Iya, dapet Kenapa? hidayah Ada kayaknya. hidayahnya apa sesuatu itu kan biasanya kalau ngecat rambut Aku itu kan sesuatu orangnya kan yang baru. selalu mengikuti apa kata-kata aku Oh, ya oke. kan. Terus? Ya maksudnya ya ya kalau waktu umroh kan memang aku beribadah, memang niat aku kan memang berhadapan sama Tuhan ya. Jadi kan memang aku harus menghormati, harus menghargai dan aku harus ikut aturan sana. Jadi ya aku memang ngejalanin kewajiban aku sebagai umat muslim di sana gitu. Nah, tapi ketika ke Indonesia ya aku memang merasa kayaknya gue harus lebih menikmati hidup deh. Dari aku tetap aku ibadah mungkin aku lebih harus lebih rajin, lebih kencengin. Tapi selagi aku sekarang masih bisa ada hal yang aku pengen lakuin dulu deh. Karena niat aku kalau misalnya memang sudah bener-bener aku harus berjilbab atau hijrah, aku nggak mau bener-bener ngotorin agama aku. Jadi memang bener-bener aku nanti mungkin udah nggak mau mikirin hal-hal yang duniawi lagi mungkin nanti. Ini ke pasti depannya jawaban gitu. kepada netizen nih, karena netizen nanya kenapa bener gitu kan. Oh, iya. Pertanyaanku adalah gini, kadang-kadang orang tuh kalau ganti model rambut, mewarna rambut itu adalah sebagai pertanda memulai sesuatu yang baru. Iya. Gitu. Apakah kamu juga merasakan seperti itu? Sepulang dari umroh ada sesuatu yang baru atau yang kamu perbaharui dari hidup kamu? Iya ya, aku kayaknya harus lebih harus lebih ikhlas lagi dan aku harus lebih bersyukur. Jadi aku bisa merasakan itu sih sebenarnya ketika aku umroh. Karena apa? Karena aku ketika di sana banyak hal-hal yang jujur ya, keterbatasan yang aku rasain dan itu sih nikmat sebenarnya. Tapi di sana kan memang karena kita harus khusyuk, kita harus benar-benar fokus beribadah gitu. Banyak hal-hal yang aku nggak bisa lakuin yang biasanya aku lakuin di Indonesia gitu kan. Contohnya? Tapi aku mendapatkan kenikmatan yang beda ya. Contohnya aku kan biasanya nggak berjilbab di sana harus memang kan diharuskan gitu. Terus sholat juga aku masih di Indonesia jujur aku masih berantakan. Di sana harus tepat waktu dan kita harus ikutin. Memang di sana itu kan nomor 1 ibadah gitu. Nah, alhamdulillah aku bisa ngikutin itu sih kemarin. Nah, dan rasanya ya sangat tenang, sangat nikmat dan aku ngerasa bangga sama diri aku gitu loh. Walaupun bagi orang lain yang mungkin itu hal yang biasa, tapi kan bagi aku itu sangat luar biasa gitu loh. Karena selama ini aku sangat jauh dari hal-hal seperti itu gitu. Itu yang jadi mungkin orang lihat itu kan lu harus bisa, memang harus bisa sebagai macam. Tapi kan maksudnya ya dari latar belakang aku, dari masa lalu aku itu bukan hal yang gampang buat aku. Tapi aku bisa ngelakuinya dan jujur sangat berat banget. Walaupun kalau orang lain mungkin lebih nyantai atau apa, aku berat banget. Sampai aku bangun aja, maksudnya untuk mengeluarkan semangat aku untuk ibadah aja, aku memang harus jujur harus disemangatin sama orang-orang yang di sekitar situ. Berarti akunya yang memang sebenarnya lemah selama ini. Tapi di situ aku memang berusaha untuk menjadi Evelyn yang berbeda gitu. Dan kamu bangga karena kamu bisa melakukan itu ternyata. Dan aku dapat sertifikat gitu loh. Umroh Evelyn. Iya. Itu tuh sebenarnya sebuah penggambaran bahwa setiap orang tuh proses hidupnya beda-beda. Iya, beda-beda. Ada yang ya kelihatannya lambat, ada yang cepat. Jadi setiap orang prosesnya itu nggak sama. Bisa cepat, bisa enggak. Tapi yang penting adalah bagaimana itu proses menuju ke arah yang lebih baik. Udah lancar? Surat apa? Itu masih proses ya. Iya, sama. Tapi bisa. Kemarin belajarnya apa? Kemarin belajar Al-Ikhlas. ya cara sholat
cara sholat. wudhu yang benar dan ngaji. Ambil airnya, Opa lihat saya dulu ya. Ya ya. Ini jadi masukin ke dalam mulut dan hidung sekaligus. Lalu waktu di hidung ditarik ke hidungnya. Nanti Saya contohin dulu ya. Ya, ya. Saya contohin dulu. Gitu Pak. nanti berikan Apa? hidungnya beri. Pertama-tama perih. Pertama nanti agak sedikit saja, cuman itu bisa mengeluarkan kotoran kita di hidung. Jadi wudhu itu bisa benar-benar mensucikan kita insya Allah dan membersihkan hidung dan mulut kita. Hidungan saya juga nanti. Iya dong. kamu duluan aja. Ini bukan prank kan? Bukan prank kan? Bukan. Opa, ya. Ini masukin hidungnya bukan masukin kayak gini. Bukan gitu. Tapi masukin dikit aja. Dikit ya. Nah, dikit ya. Ya, Gitu ya. Coba dicobain dulu. Masya Allah. Masya Allah. Yo, Bisa ya? benar. Tinggal hafal tuanya. Oh iya. Ya, itu belum. Tulis aja di kertas. Ya, jadi aku selalu simpan di HP aku yang pakai huruf Korea. Oh iya. Agak panjang ya. Masih susah itu hafalnya. Iya. Butuh waktu. Nah sekarang saatnya mereka berdua ini mau perawatan ya kan tadi perawatan batin, sekarang perawatan lahir ya. Ya sudah ada dokter. Dok, apa kabar dok? Halo. Hai dok. Terus Lin. Opa, ya. Dok. Duduk. Iya. Udah siap perawatan hari ini? Silakan duduk dulu. Dok, Iya. ini mau dirawat apa dok? Ini mereka berdua ini dok. Di sini. Di sini. Waduh, jangan loh sini aja. Geser ujung opak kamu sinian. Oh, iya, iya. Nah, aku di sini, oke. 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 Dok, mau diapain Iya. ini sih? Kalau ujung opak mau diapain ini? Ya, jadi kan kalau ujung opa ini kan ya mungkin karena di Indonesia kali ya iklimnya jadi panas atau gimana, agak gosong kulitnya. Udah gosong ya? Gosong. Agak gosong. Untuk ukuran Korea ada gosong ya. Aku lebih gosong. saya. Ya, jadi kalau perlu diapain? kalau kayak gini ya kita harus infus whitening, infus kromosom. whitening. Oke. Selain buat putih, biar apa lagi tuh? Terus biar kulitnya kencang, kenyal, dan juga kalau misalnya ada flek-flek dia bisa mudah. Banyak polusi ya supaya sehat lagi. Kalau Evelyn diapain Evelyn? Evelyn, Lihat kondisinya nih. ya kurang lebih juga hampir mirip. Jadi kita juga infus kromosom yang pastinya supaya nanti putih lagi. Itu yang mahal itu kan dok, yang kromosom booster itu. Balik Iya, mahal. kromosom Yang 1 kali. Kalau aku dok. Kak Femi udah cantik. Asik. Tapi aku tetap mau lebih cantik lagi, boleh? Oh iya boleh sih kalau mau perawatan. Itu yang mahal aja yang paling Oh, yang paling mahal, dok, ya? Mahal, Kromosom kromosom booster 40 juta. Baik, Gitu. coba. Sekarang mereka berdua mau menjalani perawatan, jadi saya akan meninggalkan mereka untuk saya sendiri perawatan sendiri. Oke. Dok, makasih ya dok ya. Oke, Terima sama-sama. kasih, Dok. Terima kasih, Sama-sama, Evelyn. Mita. Je ne sais pas. Sambil nunggu Evelyn dan ujung opa perawatan, saya keliling-keliling dulu ke ruangan yang lain. Ketemu deh sama dua sejoli yang baru nikah di New Zealand. Ada Femi Permatasari dan suaminya Alphonse. Gimana sih cerita selengkapnya honeymoon mereka yang terpaksa batal karena tragedi di New Zealand? Terus apa benar setelah menikah Alphonse justru mengurangi jadwal syuting Femi? Yuk ikutin saya ngerumpiin mereka. Femi Permatasari kini tak lagi kesepian. Setelah menjanda hampir 6 tahun dari perceraiannya dengan Samudra Jaya, artis kelahiran 6 Desember 1973 ini kabarnya akan segera dinikahi oleh Alphonse Martinus, seorang pengusaha genset yang ia pacari sejak 5 bulan yang lalu. Femi dan Alphonse pun akhirnya resmi menikah di New Zealand pada 14 Maret kemarin, tepat di hari ulang tahun Alphonse. Sayangnya mereka tak bisa mengikut sertakan anak-anak mereka karena terganjal sekolah. Naasnya sehari setelah menikah, Femi dan Alphonse harus menghadapi tragedi penembakan masjid di kota Christchurch, daerah selatan New Zealand. Walaupun jarak penembakan dan lokasi bulan madu Femi cukup jauh, keduanya memilih untuk membatalkan bulan madunya. Kini keduanya sudah pulang ke Indonesia dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama anak-anak mereka. Benarkah setelah menikah, Alphonse melarang Femi untuk syuting sampai malam? Dan apa komentar Femi melihat anaknya Brigita sempat viral karena membersihkan sampah di lokasi MRT? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa, sekarang saya sudah menemani pengantin baru yang baru pulang dari New Zealand, Ciela. Ini maafan, apa kabar? Baik banget deh pokok kondisinya. Duh, masih bau-bau ini ya domba.
ya. Sepi banget. Oh. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Oh ya nggak masalahnya pertanyaannya ya ini baru pengantin baru ditinggal syuting terus ya Pak ya? Iya. Nah. Iya kan? Nggak boleh yang kali syutingnya. Baru TV aja boleh. Iya. Ini ada nih artikel, kan kadang ada artikelnya setelah jadi Nyonya Alphonse, Femi Permatasari akan stop syuting. Itu betul ya dulu janjinya sebelum nikah mau stop syuting. Iyalah, jangan stripping, capek kan jam. Oh kalau stripping nggak boleh. Nah, terus kemarin katanya FTV boleh dong. FTV boleh. Akhirnya Terus kemarin aku pas baru beberapa hari yang lalu tuh FTV dong. Terus? Baru hari pertama pulang. Udah jam berapa nih pulang? jam berapa tuh? Baru jam 10 suruh Baru pulang. jam 10. Mana ada sejarahnya syuting sinetron jam 10 suruh pulang pemirsa. Gitu loh juga kan. Janjinya jam berapa pulang? 6 pagi kan kayak jam Oh gitu, janjinya jam 6 dia pulang. Ternyata akhirnya realisasi pulang jam berapa? jam 2. Terus aku lihat di postingannya, ya nih postingannya Femi 2:20. Istri udah lagi siap-siap mau ke lokasi syuting, tiba-tiba suami nongol. Pulang kerja cepet banget sayangku, kata suami. Iya kamu syuting pasti pulang subuh. Saya kangen pengen ketemu kamu dulu sebelum kerja. Makasih ya sayang udah kasih izin syuting walaupun 2-3 hari dong. Tapi buktinya bohong ternyata syuting hari terakhir ngoceh dari atas sampai bawah ocehannya. Stop, tidak ada syuting lagi ya. Kalau panggilan ke rumpi boleh. Nah, cuma Kalau sebentar-sebentar syuting ya. FTV, stop, nggak boleh katanya. Oke. Galau saya sendirian di rumah. Apa sih yang kamu cari? Mas, ngapain sih syuting-syuting terus? Apa udah punya suami? Apalagi yang dicari ya kan? Nah tuh. Mau apa? Udah dikasih. Berlian segede ini juga dikasih ya kan? Apalagi yang dicari bu? Kangen kadang sama lokasi syuting. Ya udah datang aja nggak usah syuting. Oh iya. Bener juga ya bener. Iya kan ya. Iya, boleh. Jadi akhirnya solusinya gimana? Masih nggak boleh syuting nih dia? Ya kalau pokoknya kalau sampai pagi-pagi kan kasihan capek. Dan judulnya nggak boleh dia mah ngoceh aja deh. Sebel. Nah kalau talkshow aja udah boleh gitu, selebihnya nggak usah katanya. Oh bener nggak ini? Kalau sinetron Emang FTV sampai malam pagi nggak bisa kamu bilang aku cuma bisa sampai jam 10 aja deh gitu. Nggak bisa, Fen. Orang cuma satu judul cuma 2 hari, mana kekerja jam 10 kelar kan? Oh, ya udah deh nasibmu deh kalau gitu ya. Jadi gitu dong. Apa sih yang paling disebelin kalau dia pulang malam tuh apa Alfon yang paling apa yang dikhawatirin mungkin atau apa? Sepi Ya, lah dia, sepi galau. Satu, sepi ya terus? kan. Kedua kan juga biasa kan ada dia gitu kan, ada ngobrol di sendirian, kayak domba lagi. Udah pengantin baru nih. Mungkin kamu harus tunggu 1 tahun 2 tahun lagi baru boleh ya. Kayaknya benar. Terus ada lagi postingan Femi nih seru nih. Happy Sunday my love, my hubby. Terus ada percakapannya. Love, kita kan udah punya 2 rumah yang nyaman. Doain ya, saya banyak rezeki jadi bisa beli 2 rumah lagi untuk 2 anak lelakiku yaitu Rainer dan Brayden. Dan anak laki-laki kan harus dimodalin love. Kalau anak perempuan suka ikut suaminya. Terus Femi bilang, iya love, amin. Semoga tujuan mulia kamu didengar dan dikabulkan sama Tuhan ya sayang. Oh jadi Rainer hanya anak tiri aja tetap kamu anggap anak kandung kamu. Tuhan pasti sayang kamu love. Semoga Tuhan kasih kamu rezeki yang banyak. Amin. Oh, jadi kan karena ini memang udah 2 pribadi menyatu, jadi keluarganya jadi makin besar ya. Iya. Anak-anak laki jadi 2 ya, laki-laki 2. Harus dicariin rumah juga itu. Oh, iyalah, ya kan kalau laki-laki kan cowok kan biasa kan memang harus punya rumah lah. Kayak contoh deh, aku udah ada rumah, dia ada rumah, tapi karena merit ya Femi masuk rumah dia gitu. Oh, oke, kayak gitu ya. Jadi emang rencananya ada banyak ya. Dia udah mau beliin rumah buat anak kamu. Kamu ngapain lagi kerja sih? Iya sih. Dan mana sinetron sama dia? Dia nggak akan pernah mengizinkan lagi untuk sinetron. Biar dia seneng main kerumpi ada yang ngomporin. Eka ngomporin. Terus nanti anak-anak perempuan kalian mesti ada tabungan juga nggak sih buat semua anak perempuan? Ya. Tetep lah, ya kita kan jalanin aja. Jadi anaknya makin banyak kan ya? Iya. 6 dia anaknya. Ada nih netizen yang bilang gini, nih dari Aha, tambahin anak dong, genepin selusin katanya. Udah Nggak mau, pada lagi. jangan. Ini prepare sampai Februari schedule untuk luar negeri udah padat nih. Cucu, mau kemana aja? Sebutin. Kan kemarin udah ke New Zealand tuh, udah ya. Terus Ini hari Senin berangkat ke Bangkok. Awal bulan Mei ke Jepang. oke. Terus Oktober kita mau ke Lourdes, Paris, keliling Eropa semuanya deh. Terus Desember ke Korea. Terus Februari ini New Zealand konser. Queen sama Adam Lambert. ayo dong, ikut dong. Ikut dong, Rumpi. Mau ikut, kita diajak ke yang mana?